Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan sistem pengendalian proses. Yang pertama, pengendalian secara otomatis adalah pengendalian yang dilakukan oleh mesin-mesin atau peralatan yang bekerja secara otomatis dan operasinya di bawah pengawasan manusia. Selanjutnya, sistem kontrol otomatis adalah sistem kontrol umpan balik dengan aturan masukan atau keluaran yang dikehendaki dapat konstan atau berubah secara perlahan dengan berjalannya waktu. Dan tugas utamanya adalah menjaga keluaran sebenarnya berada pada nilai yang dikehendaki dengan adanya gangguan. Prinsip kerja sistem pengendalian otomatis yaitu melakukan 4 langkah pengendalian. Yang pertama mengukur, kedua membandingkan, ketiga menghitung, dan keempat mengoreksi. Sepenuhnya dikerjakan oleh sebuah controller. Yang membedakannya dengan sistem pengendalian manual di mana keempat langkah yang sama dikerjakan oleh operator. Sebagai salah satu contoh sistem pengendalian otomatis, yaitu pada sistem pengendalian heat exchanger secara otomatis. Pada proses tersebut, diidentifikasi bahwa manipulate variable atau input ada flow rate steam, controlled variable atau output ada temperatur fluida produk atau air, disturbance atau load ada perubahan pemakaian air panas, sensing element menggunakan thermocouple, dan final control element yaitu control valve. Skala kontrol pada contoh ini adalah 0% sampai 100% yang mewakili temperatur 0 derajat sampai 100 derajat Celcius. Selanjutnya, diasumsikan pada keadaan awal, proses stabil dan seimbang di set point 50%, dan measurement variable juga 50% atau temperatur fluida proses 50 derajat Celcius. Error pada saat itu sama dengan 0% karena kebutuhan proses. Set point kemudian perlu dinaikkan dari 50% menjadi 60%. Maka, error sama dengan set point kurang measured atau V sama dengan 60% dikurang 50%, hasilnya yaitu 10%. Andai kata dengan error 10% ini, output controller berubah dari 50% menjadi 70%. Perubahan itu akan membawa perubahan bukaan control valve dari 50% menjadi 70%. Tentu saja proses variabel atau temperatur air panas juga akan turun naik. Katakanlah kenaikan terjadi dari 50 derajat Celcius menjadi 54 derajat Celcius. Dengan perubahan proses variabel ini, error tidak lagi 10% tetapi turun menjadi 6%. Error yang kini 6% tidak lagi membuat output controller menjadi 70%, andai kata output menjadi 62%. Setelah selang waktu tertentu, temperatur air akan terus naik dan katakanlah kemudian menjadi 50 derajat Celcius. Dengan begitu, error kini tidak lagi 6% tetapi menjadi tinggal 3%. Begitu seterusnya sampai mencapai kestabilan yang baru, misalnya di 59% atau 59 derajat Celcius. Control valve terbuka di posisi terakhir, katakanlah 58%. Semua harga yang ada di atas hanya berupa contoh, jadi di dalam keadaan sesungguhnya bisa saja keseimbangan baru terjadi di titik 60 derajat Celcius atau titik lainnya, bahkan di mana saja. Diagram kotak pengendalian heat exchanger terlihat seperti gambar di bawah ini. Secara grafis, ketiga besaran, set point, output controller, dan proses variabel dapat digambarkan di sebuah kurva waktu. Kurva waktu adalah sebuah kurva yang menggambarkan secara grafis hubungan antara ketiga besaran di atas dalam unit waktu. Pada waktu set point dinaikkan dari 50% menjadi 60%, pada saat itu juga manipulate variabel naik menjadi 70%. Pada saat proses variabel sama dengan 54%, manipulate variabel ada di titik 62%. Demikian seterusnya seperti terlihat gambar di bawah itu. Kesimpulan, keempat langkah pengendalian mengukur, membandingkan, menghitung, dan mengoreksi dikerjakan dalam waktu yang sama dan secara kontinu oleh masing-masing elemen. Akibatnya, bisa saja terjadi keadaan di mana sistem pengukuran sudah mengukur proses variabel yang lebih tinggi dari set point namun control valve masih menambah manipulate variabel. Hasil kerja sistem pengendalian otomatis. Hasil langkah menghitung controller tidak pernah dapat dilakukan dengan sempurna. Semua elemen yang ada di dalam sistem mempunyai keterbatasan. Semua elemen di dalam sistem mempunyai unsur kelambatan yang dapat menyebabkan control valve masih menambah manipulate variabel pada waktu proses variabel sudah mendekati set point. Akibatnya, measurement variabel melewati set point. Keadaan stabil suatu sistem dapat dicapai dengan respon yang overdamp atau yang underdamp. Overdamp adalah koreksi sistem berjalan lebih cepat dari respon yang overdamp.
Underdamp adalah proses yang membutuhkan respon yang lambat. Kebutuhan ditentukan oleh sifat proses dan kualitas produk yang dikehendaki. Sistem pengendalian tidak pernah menghendaki sistem yang tidak stabil. Pada respon substance oscillation, proses variabel tidak pernah sama dengan set point. Proses variabel naik turun di sekitar set point seolah-olah seperti roda sepeda yang sedang berputar. Pada respon undamp, proses variabel beroscillasi dengan amplitudo semakin membesar. Proses variabel semakin lama semakin menjauhi set point, dan pada keadaan itu, control valve akan terbuka secara tertutup secara bergantian yang mengakibatkan terciptalah keadaan yang sangat berbahaya seperti yang terjadi pada feedback positif. Sekian video penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.